Bab 8 komponen B nomor 3, yaitu syukur. Syukur sengaja saya tempatkan sebagai komponen B yang ketiga setelah impian dan yakin. Sebab komponen ini merupakan kelanjutan dari yakin. Mengapa demikian? Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menunjukkan arti dari kata syukur. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan definisi berikut. Syukur sama dengan rasa terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur sama dengan berterima kasih. Mensyukuri sama dengan berterima kasih kepada Tuhan karena suatu hal. Dari definisi di atas, tampak jelas bahwa syukur merupakan suatu bentuk komunikasi atau ungkapan hati kita. Ungkapan rasa terima kasih yang tulus kepada Sang Pencipta atas nikmat, berkah, rezeki, atau impian yang akan kita dapatkan. Kitab suci juga mengingatkan kita tentang betapa pentingnya perasaan syukur. Dan ingatlah, di waktu Tuhan kalian memperingatkan, jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat-Ku kepada kalian. Dan jika kalian mengingkarinya, maka azabku amat berat sekali. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita hanya bisa bersyukur apabila kita yakin akan mendapatkan apa yang kita inginkan atau minta. Impian kita sebenarnya adalah hal-hal yang kita minta kepada Tuhan. Syukur yang saya maksudkan di sini tidak sama dengan syukur yang biasa diucapkan saat kita melihat orang yang tidak kita sukai mengalami kejadian yang kurang menyenangkan. Misalnya, kunci mobil bos kita yang pemarah dan suka ngomelin kita hilang. Biasanya, anak buah yang tidak suka dengan si bos akan berkata, "Syukur, rasain lu, makanya jadi orang jangan jahat-jahat sama anak buah." Syukur semacam ini salah, karena sebenarnya merupakan ungkapan perasaan iri dan dengki. Kembali ke syukur. Setelah kita meminta, yaitu impian, kita harus yakin bahwa kita pasti akan mendapatkannya. Nah, dengan demikian, kita tinggal berterima kasih atau mensyukuri, cepat atau lambat, impian itu pasti akan kita dapatkan. Baru-baru ini seorang kawan setelah saya bantu menemukan mental block yang selama ini menghambat dirinya untuk sukses, berkata, "Sekarang saya mengerti apa yang selama ini menghambat diri saya. Sewaktu tadi Bapak membimbing saya masuk ke dalam pikiran saya, yang muncul adalah suara ayah saya yang saya dengar sewaktu saya masih kecil." "Apa yang ayah katakan kepada Anda?" tanya saya. Beliau berkata, "Kita ini orang kecil, kita harus menerima saja apa yang sudah kita miliki, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi tidak usah macam-macam lah. Hidup kita sekarang ini sudah bagus." Jelas kawan saya mengulangi apa yang dikatakan ayahnya. Jika Anda cermati dengan sungguh-sungguh pernyataan ayah kawan saya, apakah Anda dapat merasakan emosi apa yang sesungguhnya mendasari pernyataan si ayah? Apakah pesan itu didasarkan pada suatu kesadaran akan makna syukur yang benar, ataukah justru hanya bentuk kamuflase dari ketakutan dan keputusasaan dalam menjalani hidup? Kita harus jujur dalam menyelami pikiran dan perasaan kita. Cara paling mudah agar bisa menimbulkan perasaan syukur yang tulus adalah belajar melihat ke bawah. Jangan hanya melihat ke atas. Banyak orang tidak bersyukur karena hanya melihat kondisi orang lain yang lebih daripada mereka. Biasanya mereka akan membandingkan diri dengan orang lain yang misalnya lebih kaya, lebih mapan, lebih cantik, lebih sukses, lebih gagah, lebih pintar, lebih terampil, lebih ini dan lebih itu. Dengan selalu melihat ke atas, kita lupa bahwa sebenarnya hidup kita sendiri ajaib, luar biasa, dan harus kita syukuri. Apalagi bila diiringi dengan perasaan iri dan dengki terhadap kelebihan orang lain, yang muncul biasanya adalah perasaan marah dan kecewa. Perasaan iri dan dengki tersebut membuat kita menjadi sulit bersyukur. Dengan iri, artinya kita merasa kurang senang atau cemburu
melihat keberhasilan atau keberuntungan orang lain. Sedangkan dengan dengki, artinya kita menaruh perasaan marah kepada keberuntungan orang lain. Apa yang sebaiknya kita lakukan bila melihat orang sukses? Kita perlu mendoakan agar ia semakin sukses dan bahagia. Loh, iya, karena kondisi yang telah dicapai oleh orang itu juga ingin kita capai. Kalau kita marah atau menyumpahi atau mendoakan orang itu agar celaka, terlepas dari apakah orang itu sombong, hasil yang diperolehnya berasal dari korupsi, atau perilakunya kurang baik, sebenarnya kita memasukkan program pikiran yang menolak tercapainya kondisi sukses yang kita inginkan. Sebaliknya, saat mendoakan orang itu dengan tulus, kita telah menabur pikiran positif di ladang subur kesadaran kita. Kita pasti akan merasa feel good. Soal perilaku itu adalah urusan masing-masing orang. Yang perlu menjadi fokus kita adalah pencapaian suksesnya saja. Dalam kaitan ini, hati-hati dan coba lihat kembali emosi marah di Map of Consciousness pada bab sebelumnya. Level energi marah rendah, dan ini akan menjadi mental block baru Anda. Sebaliknya, energi syukur sangat tinggi. Dalam peta tersebut, syukur masuk dalam kategori acceptance dengan skala energi 10⁻350. Seperti telah saya kemukakan di atas, dengan membandingkan diri dengan orang yang kondisi hidupnya tidak sebaik hidup kita, kita bisa lebih terbantu untuk bersyukur. Namun perlu Anda ingat, pembandingan ini perlu Anda lakukan dengan penuh kesadaran dan hati-hati. Biasanya, tanpa kita sadari kita akan merasa bangga dengan keadaan kita yang lebih baik. Dan level energi bangga atau pride ini tidak baik. Maka dari itu cara yang paling tepat untuk bersyukur sesungguhnya adalah memutuskan untuk bersyukur, titik. Tidak perlu mencanangkan syarat ini atau itu. Jika pernah membaca buku atau menonton DVD The Secret, Anda pasti sangat mengenal istilah feel good. Semua tokoh yang berbicara di DVD itu menganjurkan kita untuk feel good atau merasa nyaman dan bahagia. Nah, bersyukur adalah salah satu cara paling mudah agar bisa merasa feel good. Bayangkan diri Anda bisa bersyukur dalam kondisi apapun, sudah pasti Anda akan sangat feel good. Perasaan ini berkaitan dengan LOA atau Law of Attraction yang akan saya jelaskan dalam bab lain. Saya biasanya mengajarkan orang bersyukur dengan dua cara. Pertama, menuliskan hal-hal yang disyukuri. Ini bisa dilakukan setiap malam sebelum tidur. Gunakan satu buku khusus semacam diary untuk mencatat hal-hal yang telah Anda syukuri dan alami sepanjang hari. Buatlah catatan itu dengan tulisan tangan, jangan diketik. Mengapa? Karena apa yang kita tulis akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Ini akan menjadi suatu program pikiran yang positif bagi kemajuan kita. Dalam melakukan ini, gunakan kalimat pembuka, saya bersyukur kepada Tuhan atas bla bla bla. Tulis hal-hal yang Anda syukuri. Lakukan ini setiap hari dan rasakan efek positifnya dalam hidup Anda. Efek positif ini akan jauh lebih dahsyat jika Anda tidak hanya menuliskan hal-hal yang kita syukuri, tetapi juga ini sangat penting merasakan perasaan syukur dengan sungguh-sungguh. Cara kedua adalah melakukan relaksasi dan visualisasi aktif dan pasif. Teknik ini saya ajarkan di workshop Quantum Life Transformation. Untuk membantu Anda memperkuat dan meningkatkan level energi psikis Anda dengan merasakan syukur, saya sarankan untuk melatih diri masuk ke kondisi relaksasi mental yang dalam dengan mendengarkan CD audio yang menjadi bonus buku ini, khusus edisi hardcover. Dengar dan latih diri Anda, masuklah ke kondisi relaksasi mental yang dalam. Setelah menstabilkan diri selama sekitar 1 atau 2 menit, Anda bisa mulai mensyukuri berbagai hal dalam hidup Anda. Rasakan dan resapi perasaan syukur ini, hidup Anda pasti akan berubah dan menjadi semakin baik. Setelah terbiasa masuk keluar dari kondisi relaksasi mental yang dalam, Anda akan dapat bersyukur dengan sangat luar biasa. Seringkali, orang yang saya bimbing untuk merasakan syukur dalam kondisi semacam itu tanpa sadar meneteskan air mata bahagia dan haru. Ini sungguh pengalaman yang luar biasa. Berikut ini saya berikan contoh hal-hal yang bisa Anda dan saya syukuri. Aku bersyukur istriku memberi makanan yang sama dengan malam kemarin, karena ini berarti istriku ada di rumah malam ini dan tidak bersama orang lain.
Aku bersyukur suamiku duduk bermalasan di sofa sambil membaca koran, karena ini berarti ia bersamaku di rumah dan tidak keluyuran, apalagi pergi ke bar malam ini. Aku bersyukur anakku selalu protes di rumah, karena ini berarti ia ada di rumah dan tidak sedang keluyuran di jalanan. Aku bersyukur atas pajak penghasilan yang harus kubayar setiap bulan, atas pajak kendaraan bermotor dan rumah yang harus kubayar setiap tahun, karena ini berarti aku bekerja atau punya penghasilan dan hidup berkelimpahan. Aku bersyukur atas rumah yang berantakan yang harus kurapikan setiap hari, karena ini berarti aku masih punya kesempatan untuk melayani orang-orang yang mengasihiku. Aku bersyukur atas baju yang mulai terasa sempit, karena ini berarti aku bisa makan lebih dari cukup. Aku bersyukur atas bayangan yang mengikutiku, karena ini berarti aku tidak diselokkan oleh matahari. Aku bersyukur atas kebun yang harus dirapikan dan pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah, karena ini berarti aku punya rumah. Aku bersyukur atas berita tentang orang yang berdemonstrasi dan membuat macet jalanan, karena ini berarti kita masih punya kebebasan untuk berbicara. Aku bersyukur mendapat tempat parkir yang paling jauh, karena ini berarti aku masih bisa berjalan kaki dan diberkati dengan kendaraan yang kubawa. Aku bersyukur dengan adanya wanita di belakangku yang nyanyiannya fales, karena ini berarti aku masih bisa mendengar. Aku bersyukur atas cucian yang menumpuk, karena ini berarti saya punya banyak baju yang bisa dipakai. Aku bersyukur atas kepenatan dan kelelahan kerja setiap hari, karena ini berarti aku masih mampu bekerja keras setiap hari. Aku bersyukur mendengar alarm yang mengganggu di pagi hari, karena ini berarti saya masih hidup. Aku bersyukur belum bisa bersyukur, karena dengan menyadari hal ini, itu berarti aku mengerti diriku dengan baik, menerima dan mencintai diriku apa adanya.